Shalom. 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 Haleluya. Kita selalu berharap senantiasa hidup di dalam rahmat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan. Karena itu terlebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Karena juga kita hidup di dalam kasih-Nya, percayalah kita juga hidup di dalam keajaiban pembelaan Tuhan. Mari di kesempatan saat ini ibadah doa kita, mari kita datang sungguh-sungguh untuk merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan dalam ibadah doa kita. Bersama kita bersehati lebih dahulu untuk menyerahkan ibadah kita di dalam doa bersama. Haleluya. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik, kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau selalu dekat dengan setiap hati yang sungguh-sungguh berharap mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam segala situasi, Engkau tidak bisa terhalangi Tuhan. Engkau maha ada, Engkau selalu Tuhan menyertai setiap orang percaya dan mengasihi Engkau. Saat ini kami datang sungguh-sungguh merendahkan hati sebagai rumah doa-Mu, sebagai penyembah-penyembah-Mu Bapa. Kami mau datang benar-benar di dalam hadirat-Mu, merasakan lawatan jamahan Tuhan saat ini Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada, seluruh kami para pelayan-Mu di sini. Biarlah Roh Kudus yang dari surga mengurapi kami semuanya, memberikan kami sukacita kekuatan untuk kami sungguh-sungguh mendapat kemampuan kekuatan untuk menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Allah, kedaulatan Tuhan ada di tengah kami. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu sukacita konsentrasi kami bersehari tolak dihancurkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami siap menaikkan pengagungan, penghormatan. Karena kami adalah penyembah-Mu Bapa. Kami adalah rumah doa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadikan aku rumah doa-Mu. Haleluya. Mari datang sebagai rumah doa Tuhan. Mungkin itu hidupmu, untuk keluargamu, untuk setiap orang yang kau kasih. Haleluya. Bawa hidupku sekarang. Haleluya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah kita bersama, angkat tangan buat saudara, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang, bawa hidupku sekarang. Kami datang Tuhan, tempat kudus-Mu Tuhan, menghadap Allah Maha Kudus. Haleluya. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi kami Tuhan. Hatiku sekarang, amin, amin, dengan urapan yang baru,
Inilah Tuhan keyakinan kami. Jikalau kami menjadi rumah doa-Mu, maka pasti ada pemulihan. Jikalau hidup kami menjadi rumah doa-Mu, pasti terjadi pemulihan dalam hidup kami. Jikalau ada rumah doa di tengah keluarga kami, pasti ada pemulihan untuk keluarga kami. Jikalau ada rumah-rumah doa untuk bangsa kami, maka pasti ada pemulihan untuk bangsa kami, Tuhan. Karena firman berkata, selagi ada orang-orang percaya yang sepakat untuk berdoa, Tuhan pasti menyatakan kemahakuasaan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau yang setia di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Percaya sidang jemaat Tuhan, selagi kita masih mau menyembah Tuhan, masih mau menjadi rumah doa Tuhan, percayalah keajaiban itu pasti terjadi. Karena saat kita datang untuk berdoa menyembah Tuhan, itu jalan terdekat, jalan terbaik di saat segala sesuatunya buntu, di saat segala sesuatunya kita rasa tidak mampu. Itu jalan terbaik. Mari kita lanjutkan untuk kita datang bersyukur menyembah kepada Tuhan. Sujud di altarnya. Haleluya. Haleluya. Tetap angkat hatimu untuk bersyukur menyembah Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, ya, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, jangan menjauh Bapak Ibu. Selalu penuh, Dia Allah yang setia, haleluya. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Kami merendahkan hati, sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidup, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sekali lagi dari atas, bila hati terasa berat, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu, Dia Allah yang paling mengerti, paling peduli bagi kita. Yesus, Dia pikul segala. Kami datang Tuhan, sujud di altar-Mu. Ku bawa hidupku, ku terima
lagi kita serukan, ini kami Tuhan sujud di altar-Mu. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia, sesuatu terjadi, haleluya, sesuatu terjadi saat datang. Sekali lagi kita akan datang sujud menyembah Dia, merendahkan hati, haleluya, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sembah Dia, bawa hati yang sujud di altar-Nya. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Kaulah sumber pelengkap kami, sumber damai sejahtera kami. Kaulah yang paling peduli, paling mengerti akan hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang setia, penuh kasih karunia, penuh kasih setia. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah, Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puja, Tuhan. Bagi hormat, kemuliaan, pengagungan, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau andalan kami, kami percaya Kaulah yang kami sembah. Tiada Tuhan seperti-Mu, Tuhan, tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Kaulah tempat kami bersandar dan berharap, karena Engkau Allah yang paling mengerti dalam hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Saudara, mari jangan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, akan kasih Tuhan yang selalu peduli akan hidup kita. Dia sumber mujizat pertolongan bagi kita. Selama hidup kita mau berharap dan menyembah Dia, percayalah kita akan menikmati, akan melihat mujizat Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita lanjutkan untuk kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mujizat setiap hari. Amin. Haleluya. Kuasa nama-Mu tidak berubah, Tuhan. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Itu iman kami, Tuhan. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman,
sekali lagi. Tiada berubah kuasa namamu. Tiada berubah kuasa namamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan amin sudah berfirman, maka semuanya selamat ku menyembahmu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat adamu. Sekali lagi, selama ku menyembahmu, haleluya. Selama ku menyembahmu, Mari sidang jemaat sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu dalam Tuhan menyambut firman Tuhan. Haleluya. masih terjadi. Haleluya. Ya. Selama ku besertamu, Haleluya. ku melihat Amin. ada mujizat setiap ada mujizat. Amin. setiap Haleluya. hari. Oh, haleluya. Ada mujizat. Haleluya. Ada mujizat setiap hari. Haleluya. Ada Ya. mujizat setiap Haleluya. hari. Haleluya. Haleluya. Itu keyakinan kami Tuhan, bahwa mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kami, yaitu keubahan hidup mengarah untuk kami bisa sama dengan Engkau Tuhan, baik di dalam kebenaran, di dalam kesucian, dan di dalam kesempurnaan Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan kembali kepada kami sore malam hari ini, untuk kami boleh datang bersama-sama Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, untuk kami membawa segala apa yang sedang ada dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk itu Engkau tolong kami, urapi kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mampu Tuhan untuk Bapa dalam surga mengerti sampai yakin firman-Mu. Untuk itu sekali lagi serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kalau ada kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga kami saat ini boleh layak Bapa di dalam surga untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau akan berhadirat di antara sidang jemaat dimanapun berada Tuhan, sehingga itu yang kami butuhkan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, kalaupun masih ada kuasa yang masih memegang di dalam pemberitaan firman-Mu, baik di dalam menyembah dan berdoa, kami mengundang kuasa nama-Mu sekali lagi untuk mengusirkan setiap kuasa roh yang memenggau, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tentunya kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk kita bisa satu ya di dalam ibadah, doa dan penyembahan. Dan biarlah ya seperti pujian tadi juga kita rindu untuk kehidupan kita menjadi rumah doa. Ya, mari
kita akan terus ya mengikuti geraknya firman Tuhan ya yang Tuhan akan ajarkan kepada kita di hari-hari ini, dan tentunya kita harus lebih memperhatikan supaya di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini jangan kita menjadi penyangkal seperti Petrus menyangkal Yesus ya. 3 kali Petrus menyangkal Yesus ya. Kita sudah mempelajari yang pertama, yaitu Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Ini menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Tapi yang sedang kita pelajari saat ini yang kedua, yaitu Injil Matius 26, 71 sampai 72, yaitu Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Ini saudara dikasih Tuhan ya. Petrus menyangkal Yesus sebagai ya, orang Nazaret. Ya, itu dituliskan ayat 71 sampai 72 ya. 71 Matius 26 71 sampai 72. Nah, saya akan baca ulang ini. Matius 26 ayat 71-72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini saudara dikasih Tuhan, kita tahu Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Nah, kalau yang lalu menyangkal Yesus sebagai orang Galilea, menyangkal panggilan dan pilihan. Ya, oleh karena di Galilea itu ya, Yesus mengambil muridnya, ya, yang dipanggil dan dipilih. Tetapi ya, menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret, di sini kita melihat ya, di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 31 ya, Nazaret adalah tempat permulaan Yesus sebagai daging. Ya, yaitu waktu ada dalam kandungan, ya, kita sudah pelajari juga kemarin. Ya, dan di dalam Lukas 2 ayat 51 sampai 52, Nazaret itu adalah tempat Yesus didewasakan. Ya. Jadi Nazaret adalah tempat permulaan Yesus sebagai daging dalam kandungan sampai didewasakan. Ini Yesus. Sedang di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, ya, Yesus adalah Logos, ya, firman yang menjadi daging. Itulah firman pengajaran yang menjadi manusia atau menjadi daging. Itu pribadi Yesus yang adalah Logos atau firman pengajaran yang benar. Jadi di Nazaret itu tempat firman pengajaran menjadi daging sampai menjadi sempurna, ya, menjadi dewasa, menjadi sempurna. Tetapi Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret, berarti Petrus menyangkal firman pengajaran yang benar atau firman nubuatan. Dan di akhir zaman ini banyak kehidupan juga yang meninggalkan firman pengajaran yang benar. Kalau meninggalkan firman pengajaran, sedang firman pengajaran itu adalah pribadi Yesus. Kalau meninggalkan sama dengan tidak lagi mengikut Yesus. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti firman pengajaran bersama tidak mengikuti Yesus. Ini sikap menyangkal firman pengajaran yaitu menolak hawa yang menambah dan mengurangi firman pengajaran. Ya. Dan juga Herodes waktu ditegur marah. Sama dengan menolak firman pengajaran yang benar. Ya. Jadi sikap menyangkal firman pengajaran
tadi seperti Hawa menolak, Herodes marah. Nah, untuk itu mari pada malam ini kita masih membahas sikap menyangkal firman pengajaran yang benar. Ya, bagaimana sikap menyangkal firman pengajaran yang benar. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, ini sekarang kita berada pada akhir zaman, ya, akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi oleh karena hidup menuruti hawa nafsunya, maka mengejek firman di akhir zaman ini. Ya, ayat 4 kata mereka, pengejek-pengejek ini mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita, ya, sejak dulu, sejak nenek moyang itu kita leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu. Nah, sengaja tidak mau tahu, ya, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, sudah diterangkan yang lalu dalam PA, ya, bahwa firman itu menciptakan tidak ada menjadi ada ini. Mereka tidak mau tahu. Ayat ke-6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi sikap menyangkal pengajaran yang benar, yaitu salah satunya mengejek firman pengajaran yang benar. Sehingga hidupnya menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsu daging, sampai kembali seperti pada zamannya Nuh dan zamannya Lot. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini di dalam Injil Lukas pasal 17 dituliskan kembali keadaan seperti, ya, zamannya yaitu Nuh, zamannya Lot. Nah, mari Lukas 17, ya, ini satu bukti yang nyata bahwa keadaan akhir zaman ini. Lukas 17 26 sampai 30. Lukas 17 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zamannya Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Hari-hari anak manusia artinya menjelang Yesus datang kali kedua, menjelang anak manusia datang kali kedua. Ayat 27, apa suasananya? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zamannya Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi keadaan di akhir zaman ini dituliskan akan kembali seperti pada zamannya Nuh dan zamannya Lot. Apa praktek kembali pada zamannya Nuh dan Lot di akhir zaman itu? Ini yaitu tadi makan minum dan kawin mengawinkan. Ini puncaknya dosa. Hidup dalam puncaknya dosa akhir zaman ini. Yang semakin memuncak makan minum dan kawin mengawinkan, dosa kenajisan ini.
terus memuncak memang. Tapi kemarin firman Tuhan katakan yang suci ya juga terus memuncak. Ya, gereja yang jalan-jalan sempit ya itu terus memuncak, yang jalan lebar juga tetap memuncak. Nah, praktek kembali pada zaman Nuh dan Lot yang kedua tadi, membeli dan menjual. Ya, kalau tadi makan minum, kawin mengawinkan, hidup dari puncaknya dosa. Yang kedua, membeli dan menjual. Ya, bisnis. Ya, berdagang. Secara jasmani sampai tidak ada kesempatan untuk memperkembangkan talenta, memperdagangkan talenta. Ya, jadi ya, seperti zamannya Nuh dan Lot tadi, membeli dan menjual. Berdagang boleh, bukan tidak boleh berdagang secara jasmani. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita bisnis atau berdagang atau usaha sampai tidak ada kesempatan untuk memperkembangkan talenta. Artinya tidak setia dalam ibadah pelayan oleh karena sibuk dengan berdagang atau bisnis. Itu terjadi di akhir zaman ini seperti kembali di zamannya Nuh dan Lot. Dan yang ketiga, menanam dan membangun. Ya, menanam dan membangun. Artinya masuk dalam pembangunan, tapi masuk dalam pembangunan Babel. Gereja palsu. Yang akibatnya akan mengalami hukuman Allah, yaitu hidup dalam suasana sengsara. Bahkan binasa untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita perhatikan. Ini keadaan di akhir zaman. Menjelang anak manusia itu datang. Menjelang Yesus datang kali yang kedua. Ingat itu kembali. Zamannya Nuh ya, tamat semua. Manusia saat itu binasa. Ya. Juga zamannya Lot. Ya, semua dengan api. Kalau Nuh dengan air. Ya saudara dikasih Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan kali ke sudah dekat ini. Yang berbahagia adalah yang membacakan, mendengar firman Tuhan dan menuruti atau mentaati firman Tuhan. Ini sikap yang benar terhadap firman pengajaran yang benar di akhir zaman. Bukan mengejek, bukan menolak. Seperti Petrus menyangkal itu prakteknya. Mengejek, apa itu firman pengajaran, apa itu. Ya, ini. Memang saudara dikasih Tuhan kalau saudara mendengarkan. Ya, yang sepuh mungkin yang lahir tahun 40-an gitu contoh soal itu. Sudah mendengar Tuhan Yesus akan datang segera. Tapi sekarang sudah masuk dalam tahun 2020 berapa puluh tahun. Kok gak teko-teko gitu. Ya belum waktunya. Kalau ini terjadi itu seperti pengejek-pengejek tadi. Ya, tetapi saudara dikasih Tuhan sikap yang benar. Jangan mengejek. Sikap yang benar terhadap firman pengajaran yang benar di akhir zaman, yaitu kita harus mau banyak membaca dan mendengar firman Tuhan sampai dengar-dengaran atau taat atau menuruti firman pengajaran yang benar, sehingga kita akan mengalami penyucian yang nanti kita akan terluput dari hukuman Allah yang akan datang. Kalau kita mengalami penyucian, memang kita mengalami gak enak buat daging, sengsara daging, sakit bagi daging.
ya, untuk berhenti berbuat, sakit bagi daging, nggak enak. Ya, orang yang contoh soal yang paling gampang, orang merokok, ya, nggak ada memang di dalam Alkitab no smoking, tapi banyak ayat mendukung bahwa merokok itu merusak tubuh. Padahal kita adalah bait suci Allah. Siapa yang merusak bait suci Allah, merusak tubuh ini akan dirusak juga, dihancurkan oleh Allah sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan untuk berhenti merokok, sakit daging, nggak enak. Ya. Kalau tidak ada kuasa daripada Tuhan dan dalam hatinya tidak ada niat, tidak ada kuasa dari Tuhan, orang sulit untuk berhenti merokok yang sudah bertahun-tahun merokok itu. Nah, sakit, tidak enak, ngurangin kok, tapi masih merokok. Ya, nanti makan permen dan ya, itu nggak enak. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu kita mau untuk memerdekakan. Kalau disucikan memang mengalami sengsara, nggak enak bagi daging, namanya disucikan, dibersihkan. Tetapi kalau kita disucikan, kita akan terluput dari hukuman Allah yang akan datang, sehingga kita bisa bahagia mulai di bumi sampai kebahagiaan di surga. Tadi dalam Wahyu 1 ayat 3 itu dituliskan, yaitu berbahagialah yang membaca, mendengar, dan menjadi pelaku firman. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kebahagiaan. Sampai kebahagiaan yang ke-7, kebahagiaan yang sempurna. Dan dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 ini, itu kebahagiaan yang pertama. Dalam kitab Wahyu ada 7 kebahagiaan. Di dalam ayat 3 ini Wahyu 1, itu kebahagiaan pertama. Kalau kebahagiaan pertama ini ada, bisa kebahagiaan kedua, ketiga, keempat, lima, sampai ke-7. Tetapi kalau kebahagiaan pertama ini saja nggak ada, nggak mungkin mendapatkan atau mengalami kebahagiaan kedua, ketiga, sampai ke-7, apalagi ke-7. Jadi mari, untuk kita bisa masuk ke bagian sempurna nanti, kita harus mulai, yaitu hari-hari ini banyak membaca firman, banyak mendengar firman, dan dengar-dengaran atau taat atau menuruti firman, pengajaran yang benar, yang semua tertulis di dalam Alkitab. Mari malam hari ini kita akan melihat ada 3 macam penyucian oleh firman pengajaran yang benar, supaya kita terluput dari hukuman Allah. Hukuman seperti Sodom dan Gomora. Supaya kita terluput, kita mau disucikan. Penyucian yang pertama, Lukas 17, 31a. Lukas 17, 31a. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam, jangan ia turun untuk mengambilnya. Ini penyucian yang pertama, adalah tetap berada di peranginan. Ini sama dengan penyucian hati termasuk pikiran. Penyucian hati termasuk pikiran. Hati itu sumbernya kehidupan rohani, harus disucikan terlebih dahulu. Tadi di peranginan. Di peranginan itu sama dengan di sotoh rumah. Di atas loteng di sana. Ya, tempat di atas rumah, di atas loteng. Tempat yang sejuk. Ya, kalau kita sedang hawanya panas sekali, ya, nggak ada AC di bawah, panas. Kita naik ke atas, ada angin, ya, seger gitu. Ini saudara dikasih tempat yang sejuk. Ini menunjuk hati damai sejahtera. Menunjuk hati damai sejahtera. Ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Jadi ini yang pertama, ya, penyucian hati termasuk pikiran. Ya.
2 Petrus 2, 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi Lot orang benar tinggal dikelilingi orang-orang gak benar. Ya tersiksa dikatakan. Jadi Lot sebagai orang benar artinya tidak melakukan dosa, hatinya tidak menyimpan dosa, dosa yang ada di dalam Sodom Gomora, tapi setiap hari hanya melihat, mendengar di sekelilingnya orang-orang berbuat dosa, makan minum, menjual, membeli, menanam, membangun, hatinya tersiksa hati, sengsara batin, batinnya sengsara. Apalagi kalau kita berbuat dan menyimpan dosa Sodom tadi, kehidupan itu akan sungguh-sungguh sengsara sampai nanti masuk dalam penghukuman Tuhan. Di dalam Markus pasal 7, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini banyak anak Tuhan ataupun pelayan Tuhan, hamba Tuhan menyimpan dosa Sodom Gomora di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yaitu keinginan jahat dan najis. Ini jadi saudara dikasih Tuhan, ini yang hari-hari ini kita sadari dan perlu memperhatikan, sehingga hidupnya sengsara sampai masuk dalam penghukuman Tuhan, sampai binasa. Sampai tadi di dalam ayat 22 ayat 22 itu yaitu puncaknya kebebalan. Bebal itu enggak bisa dinasihati. Tidak bisa dinasihati lagi. Dinasihati bebal, keras hati. Dinasihati malah marah. Ini sebab itu kita perlu firman pengajaran yang benar untuk menyucikan mulai hati, pikiran kita dari dosa Sodom Gomora, sehingga kita memiliki hati tadi damai sejahtera. Tadi seperti tinggal di peranginan. Sehingga kalau ada damai sejahtera, semua enak dan ringan. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam hidup menikah, baik di dalam pekerjaan, itu semuanya menjadi enak dan ringan, damai sejahtera. Dosa kejahatan itu juga dosa terikat dengan uang, yang tidak bisa dihadapi oleh kepandaian, kedudukan, tapi hanya bisa dihadapi oleh firman pengajaran yang benar. Dan kemudian yang kedua, penyucian, 3 macam tadi, penyucian lewat firman pengajaran. Yang pertama penyucian hati termasuk pikiran. Yang kedua, Lukas 17 ayat 31b,
Lukas 17:31b. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ini yang kedua. Berarti tetap tinggal di ladang. Tetap tinggal di ladang Tuhan. Ini merupakan penyucian pandangan, yaitu mata. Penyucian pandangan, yaitu mata. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepada, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi kegiatan menumbuhkan ini menunjuk pada firman penginjilan. 4 bulan lagi. Ya. Mulai firman penginjilan, ya, tabur, bertumbuh, kemudian mematangkan buah dan menuai. Ini lewat firman pengajaran yang benar ini. Ya. Jadi ini yang kedua, penyucian pandangan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan ini. Ya. Memandang ladang Tuhan yang sudah menguning ini. Pandangan tertuju kepada ladang Tuhan. Ya. Kalau mata kita pandangannya tertuju kepada ladang Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kita bisa mengutamakan ibadah dan pelayan lebih daripada aktivitas lain. Sama dengan setia dan berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ini hari-hari ini mari biar pandangan kita tertuju kepada yaitu ladang Tuhan. Artinya kita mau lebih setia sungguh-sungguh mengutamakan ibadah pelayan lebih dari segala aktivitas lainnya. Ya. Roma pasal 12, ya. Hari-hari akhir ini, ya, jangan semakin menjadi kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini keadaan kita hari akhir zaman. Jangan menjadi kendor. Kerajinan kita, kesetiaan kita, jangan kendor. Tapi bahkan semakin menyalanya. Layanilah Tuhan. Ya, untuk itu jangan sampai kendor dalam ibadah pelayanan. Tetapi tetap setia, tetap berkobar-kobar, menyala-nyala. Ya, mengobarkan, bukan mengorban, mengobarkan. Sudah ada api Tuhan. Ya, kalau sudah ada api Tuhan, tidak bisa dijamah oleh api Sodom dan Gomora, api yang menghukum Sodom Gomora. Ya. Jadi kalau ada api dari Tuhan, menyala-nyala, setia dalam ibadah pelayanan, menyala-nyala, rohnya menyala-nyala tadi, sehingga ada api dari Tuhan. Tidak bisa dijamah oleh api dari Sodom Gomora itu. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita kendor sedikit saja, pandangan kita itu akan bisa beralih kepada Sodom Gomora. Yaitu apa? Menyala-nyala tetapi dalam birahi. Sampai masuk dalam dosa Sodom dan Gomora. Roma 1 ayat 27. Ya, jadi jangan sampai ya, pandangan kita itu keliru. Ya. Roma 1:27. Roma 1:27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini dosa Sodom dan Gomora itu. Ya. Laki-laki perempuan itu ya homo atau lesbi ya. Jadi kalau kita kendor sedikit saja
maka pandangan itu kita akan dialihkan kepada Sodom Gomora. Menyala-nyala tapi dalam birahi. Yang akhirnya masuk dalam atau jatuh dalam dosa Sodom dan Gomora. Ini saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, penyucian pandangan. Ya. Yang ketiga, Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Ya, ayat yang singkat. Ingatlah akan istri Lot. Kalau saudara ingat istri Lot, ingat apa? Saudara, ingatlah akan istri Lot. Saudara ingat apa? Ingatlah, artinya istri Lot itu menoleh ke belakang. Suruh jalan terus tapi dia menoleh ke belakang. Ini yang ketiga. Ingatlah istri Lot. Artinya jangan menoleh ke belakang. Menoleh itu pakai apa? Saudara, kalau saudara mau menoleh pakai apa? Pakai leher. Ya. Jadi ini menunjuk penyucian leher. Memang kalau ada yang lehernya sakit ya, nggak bisa nengok ya, sak tubuhnya gitu nengok. Ada yang sakit. Tapi normalnya orang yang menoleh ke belakang itu ya ada kaitannya dengan leher. Jadi menoleh itu memakai leher, ini menunjuk penyucian leher. Menunjuk penyucian leher. Istri Lot menunjuk istri Lot namanya istri ya perempuan. Istri menunjuk wanita pada umumnya itu adalah gereja Tuhan yang tidak tunduk, yang tidak taat. Ya, suka menoleh artinya suka berbantah-bantah terhadap firman Tuhan. Istri Lot sudah dikatakan jangan menoleh ke belakang. Tidak taat, tidak tunduk. Dia menoleh ke belakang ini. Sama dengan tidak taat. Ya, suka berbantah terhadap firman. Ini penyucian leher menunjuk kepada yaitu penyembahan. Leher itu hubungan antara tubuh dan kepala. Itulah bicara tentang penyembahan dan penundukan. Leher itu untuk juga menunduk. Ya. Penyembahan sama dengan penundukan kepada firman Tuhan. Proses perobekan daging. Jadi kalau melawan firman berarti tidak menyembah. Tidak ada penyembahan. Jadi menyembah atau penundukan ya, itu sama dengan kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan terserah engkau Tuhan. Kalau kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan lewat kita tunduk taat. Mengalami penyucian. Ya, terserah engkau Tuhan. Ya, mengangkat tangan. Tuhan akan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Bahkan untuk memeluk. Memegang kita. Supaya kita bisa hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berusaha. Kalau kita sudah berada di dalam pelukan tangan kasih Tuhan, siapa dapat melawan? Gak ada. Kita sudah dipeluk Tuhan. Jadi kalau pandangan itu disucikan, pandangan sudah disucikan, kita sudah berada di ladang Tuhan, setia dalam hidup pelayan menjadi imam-imam, kita juga merasakan puas di situ. Tetapi kita harus tingkatkan sampai kita berada di dalam pelukan tangan Tuhan. Terus. Ya. Dalam pelukan tangan Tuhan itu ada jaminan kepastian dari Tuhan. Amin. Dan kita tidak bisa diganggu, gugat oleh apapun juga. Tidak bisa diganggu, gugat lagi. Karena sudah berada di tangan pelukan Tuhan. Inilah hari-hari akhir ini
supaya kita mau disucikan. Mulai dari hati dan pikiran, penyucian pandangan atau mata, setiap ibadah dan pelayanan, penyucian leher, yaitu penyembahan, sampai terserah Engkau Tuhan. Kalau kita berada di dalam pelukan tangan Tuhan, hasil kalau sampai kita ada dalam pelukan tangan Tuhan. Sefanya 3, 16 sampai 18. Sefanya 3, 16 sampai 18. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Berarti kita tidak ada celah menjadi mempelainya. Celah itu sudah diangkat. Ini. Jadi hasil kalau kita ada dalam tangan pelukan tangan Tuhan yang pertama tadi ayat 16. Tangan kasih Tuhan menguatkan tangan yang lemah lesu. Ya. Kalau kita sedang lemah lesu, tangan Tuhan menguatkan. Tangan kasih Tuhan menguatkan tangan yang lemah lesu. Artinya yang pertama yaitu kita kuat untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, tidak goyah. Dan juga kita kuat dalam ibadah melayani Tuhan sampai garis akhir, bahkan selama-lamanya. Bukan akhir dalam dunia ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Sebab di dalam kerajaan surga, kota Yerusalem baru, itu tetap imam-imam itu melayani. Berarti melayani selama-lamanya. Dan tangan kasih Tuhan kuat, mengkuatkan tangan yang lesu. Yang ketiga, kuat untuk tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga tidak putus asa, tidak kecewa, menghadapi apapun juga. Menghadapi suasana akhir zaman ini juga. Menghadapi ujian, tidak putus asa, tidak kecewa. Ya. Hasil yang kedua, kalau berada dalam pelukan tangan Tuhan, yaitu tadi Sefanya 3 ayat 17, tangan kasih Tuhan memberikan kemenangan atas apa? Atas dosa sampai puncaknya dosa. Jadi dari dosa sampai puncaknya diberikan kemenangan. Artinya kita harus semakin benar. Sama seperti Yesus benar. Semakin suci sama seperti Yesus suci. Sampai sempurna seperti Yesus sempurna. Kemarin dalam PA kita sudah mempelajari akan hal ini. Saudara dikasihi Tuhan, ya, sehingga kita kembali dalam bentuk seperti pribadi Tuhan, bentuk kebenaran, bentuk kesucian, dan bentuk kesempurnaan. Kita menjadi mempelainya Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sementara dosa Sodom Gomora itu memuncak, kita harus semakin meningkat dalam kebenaran dan kesucian sampai sempurna seperti Yesus. Sebab dosa itu tidak akan berhenti, tetapi dosa itu akan berkembang terus sampai puncaknya. Kalau kita tidak mengimbangi, kita akan kalah. Ayat mengatakan dalam waktu yang suci terus bertumbuh. Ya, yang ada dosa terus, yang jahat bertumbuh. Ya, seperti kemarin apa? Lalang dan gandum.
nanti saat akhir akan dipisahkan, baru ketahuan dan terasa. Ya, ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sehingga kalau ya, tangan kasih kemurahan Tuhan memberikan kemenangan, kita juga menang atas pencobaan atau ujian yang semakin meningkat sampai pencobaan atau ujian yang mustahil. Jadi menang atas segala masalah sampai masalah yang mustahil pun diselesaikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Yesus menang. Ya. Yesus menang. Ya. Waktu dicobai oleh iblis, Yesus menang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kalau berada dalam pelukan tangan Tuhan, ya, hasil ketiga ayat 17 juga, yaitu tangan kasih Tuhan membaharui kita. Artinya membaharui artinya mengubah kehidupan kita, merenovasi kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Atau istilahnya dalam tabrakan dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Yang nanti sama seperti Yesus. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Mari di hari ini kita mau untuk bergumul. Ya, jangan sampai kita menjadi kehidupan yang ada di akhir zaman ini menjadi kalah. Saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi biar tangan kasih memberikan kemenangan sampai puncaknya dosa. Ya, sehingga kita terus meningkat benar, suci, sempurna sama seperti Yesus. Dan menghadapi ujian pencobaan kita menang. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, dan kita lihat ya, tangan kasih Tuhan membaharui tadi. Mengubahkan hidup kita. Dari manusia daging jadi manusia rohani. Seperti Yesus. Pelayan siap. Ya, permulaan keubahan itu dimulai dengan hati. Keubahan itu, hati itu sumbernya. Ya, permulaan keubahan dimulai dengan hati yang tulus. Ya, sehingga bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sehingga kita akan terus diubahkan. Ya, kita akan terus diubahkan. Sehingga saat Yesus datang kali kedua nanti, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia, terangkat di awan-awan permai, masuk dalam yaitu pertemuan raya. Ya, masuk dalam pesta kawin anak domba dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tadi Sefanya 3 ayat 18, seperti pada hari pertemuan raya. Ya, nanti akan terjadi. Ya, Tuhan akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Berarti tidak ada cacat celah, sempurna. Kita tampil menjadi mempelainya. Tuhan siap menyambut kedatangannya. Kali kedua di awan-awan permai tadi, ya istilahnya yaitu ya pada hari pertemuan raya itu nanti. Pertemuan antara kehidupan mempelai wanita dan mempelai laki-laki, tubuh dan kepala. Mari kita banyak berdoa hari-hari ini supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita mau mengalami penyucian lewat firman pengajaran, bukannya menolak firman pengajaran yang benar. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam pujian
masuk di dalam doa, kita mau datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Ya, amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak dihimbang. Sebab Engkau Allahku, kan bahkan menolongku. Kau ratukan ragu, Yesus Tuhan. Kembali dari atas, haleluya, dari atas. Katakan tidak takut, Dia selalu menyertai kita. Sebab Kau besertaku, ku tidak diimbang. Sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau ratukan ragu, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dari atas kembali, katakan dari atas kembali, pujikan dengan yakin. Kita tidak takut karena Dia beserta kita. Asal kita mau untuk mendengarkan firman sampai taat dengan dengaran. Kita berada di tangan kasih karunia Tuhan, maka dalam pelukan tangan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Bahkan menolongku. Kau ratukan ragu. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Katakan, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Oh, haleluya. Tidak bimbang. Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami.
berkenan kepada kami malam hari ini untuk juga menjadikan mata rohani untuk dapat memandang hanya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya yang mampu memberikan Bapa dalam kehidupan kami ini, untuk menyucikan kehidupan kami, memberikan kemenangan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu Bapa dalam seluruh kami bersyukur Tuhan, karena perhatian-Mu yang begitu bagi kami menghadapi keadaan atau situasi di akhir zaman ini Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lengah Tuhan. Untuk itu sekali lagi menyerahkan seluruh kebenaran ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya firman pengajaran itu tidak disangkal, tidak ditolak, tidak diejek Tuhan, tapi bahkan kami boleh Bapa membawa kehidupan kami untuk hari ini lebih setia Tuhan, untuk baik membaca, mendengar, menjadi pelaku firman, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengalami penyucian Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami ini Tuhan, baik hati, pikiran, pandangan Tuhan, dan juga Bapa di dalam surga tentang ketundukan kami, ketaatan kami kepada-Mu Tuhan. Ampuni kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami di saat-saat yang lampau, karena kami mungkin juga sempat merasakan Tuhan untuk melihat kenapa firman Tuhan mengatakan Engkau datang segera tetapi belum datang. Jangan sampai itu ada di dalam kehidupan, di dalam hati kami, tapi kami yakin waktunya Engkau akan tiba Tuhan. Untuk itu kami saat ini boleh mempersiapkan kehidupan kami ini Tuhan, untuk kami boleh berada di dalam tangan pelukan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Bapa dalam surga tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, tidak goyah Tuhan. Sekali banyak ajaran-ajaran yang lain Tuhan yang tidak senada dengan firman pengajaran yang benar, Engkau akan tolong kami Tuhan. Dan juga Engkau memberikan, sekalipun saat-saat ini dalam masa pandemi kami beribadah masih secara online, tetapi Engkau tolong melihat hati kami masing-masing, pertetap hati kami masing-masing, supaya kami boleh tetap beribadah melayani Engkau bahkan sampai nanti garis akhir Tuhan, dan bahkan selamanya Tuhan. Kami juga berdoa kapan ibadah ini akan kembali. Semua ada, hanya Engkau yang tahu rencana daripada Engkau. Tapi biar Engkau pertetapkan kepada kami, hati kami masing-masing sidang jemaat yang mendengarkan semua Tuhan, supaya kami tetap mengambil sikap yang benar di dalam ibadah ini Tuhan. Waktunya ibadah juga Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga tetap berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena keadaan apapun, kita tidak mudah menjadi putus asa, kita tidak akan mudah menjadi kecewa, karena kami tahu saat kami berada dalam pelukan tangan-Mu Tuhan, maka tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan, tangan kasih daripada pelukan tangan akan memberikan kemenangan Tuhan di akhir zaman itu, menghadapi apapun, bahkan menghadapi dosa yang semakin memuncak. Tapi kami masuk dalam golongan, yaitu jalan yang sempit, yaitu kita terus akan meningkat di dalam kebenaran dan kesucian sampai sempurna nanti Tuhan. Dan juga Engkau akan tolong kepada kami untuk menghadapi situasi di akhir zaman, menghadapi pencobaan-pencobaan. Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang sedang dialami, baik itu mengalami sakit penyakit, Engkau akan memberikan kemenangan. Menghadapi masalah dalam menikah, Engkau akan memberikan kemenangan Tuhan, supaya dalam hidup menikah anak-anakmu bisa kembali dipulihkan Tuhan. Jangan sampai setan atau pihak ketiga akan menyusup Tuhan di tengah-tengah kehidupan nikah yang akan menghancurkan kehidupan nikah Tuhan. Tapi biarlah tanda salib itu yang akan menyatukan Tuhan dalam kehidupan nikah, buah nikah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi yang ada masalah dalam pekerjaan usaha. Kami percaya pemeliharaan-Mu tetap berlaku Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan dan usaha Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih sampai saatnya nanti kami boleh mengalami yaitu pembaruan dalam hidup kami menjadi mempelai tanpa cacat dan celah Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan mengangkat cacat celah itu dari kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, hidup di kamar masing-masing. Engkau akan anak-anak juga Tuhan Engkau tolong supaya mereka juga tetap bisa mengikuti baik ibadah sekolah minggu juga Tuhan. Dan orang tua juga akan terus membimbing anak-anak di sisi rohani. Bukan sekedar dalam pelajaran-pelajaran dan yang lain, tapi juga tetap membimbing dalam sisi yang rohani. Anak-anak ini juga Bapa di surga bisa mendapatkan juga kemenangan dalam kehidupan anak-anak ini. Dan bertumbuh bukan saja secara jasmani, tapi secara rohani bertumbuh ke arah Engkau sebagai kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati pelayan-Mu pada kesempatan malam hari ini. Dan Engkau akan memberikan damai sejahtera dan kasih karunia. Demikian juga bagi pelayan-pelayan-Mu yang lain yang sudah terjadwal. Beri kekuatan kesehatan dan Engkau akan tolong waktunya bisa diutamakan untuk ibadah dan melayani Engkau. Tuhan, dengan semangat bukan terpaksa Tuhan. Terima kasih bahwa kami dalam ibadah beda yang akan datang sekalipun masih secara online Tuhan. Terima kasih kami tetap membawa doa bagi bangsa dan negara dalam situasi pandemi ini. Biar semua akan bisa Bapa mendapat hikmat untuk Bapa dalam surga, untuk bisa mengambil satu sikap sehingga COVID-19 tidak terus merambat tapi bisa menurun. Tapi semua itu hanya dapat terserah di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka-mereka yang menjadi pimpinan semua akan takut akan Engkau, sehingga hikmat akan datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga Bapa menyerahkan seluruh kami di hari-hari ke dalam tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Selamat malam. Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang.